Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh siswa kelas 10. Selamat bergabung menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Cineru. Para siswa kelas 10 yang saya banggakan, perkenalkan, saya Adi Suhardi, pengajar Sejarah Indonesia kelas 10. Perlu kalian ketahui bahwa Sejarah Indonesia kelas 10 itu adalah mata pelajaran wajib, baik untuk program MIPA maupun untuk program IPS. Di samping ada sejarah peminatan khusus untuk program studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Mata pelajaran Sejarah Indonesia yang dipegang oleh saya terdiri dari 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Berikutnya akan disampaikan tentang mata pelajaran Sejarah Indonesia secara spesifik, mulai dari kriteria ketuntasan minimal sampai dengan penugasan-penugasan yang lainnya. Sejarah Indonesia di semester 1 khususnya di kelas 10 hanya terdiri dari 2 bab atau 2 KD. Bab yang pertama adalah materi umum tentang cara berpikir sejarah, yang nilai ketuntasannya adalah 70. Sedangkan bab yang kedua, materinya berlanjut, adalah tentang awal kehidupan manusia Indonesia dengan kriteria ketuntasan minimal sama 70. Khusus untuk bab 1 akan disampaikan hari ini berkaitan dengan sejarah Indonesia. Cakupannya masih umum. Materi dalamnya akan disampaikan tentang etimologi sejarah atau asal-usul kata sejarah. Kemudian berlanjut ke pengertian sejarah, baik itu pengertian menurut para ahli, dan nanti dalam penugasan akan disampaikan pengertian sejarah menurut pendapat siswa masing-masing. Yang ketiga dari bab 1 ini adalah tentang karakteristik sejarah atau ciri-ciri khas yang dimiliki oleh pelajaran sejarah. Yang berikutnya adalah sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Di bab 1 ini nanti akan dilengkapi dengan materi tambahan, manfaat manusia mempelajari sejarah. Jadi karena materi ini berurut secara terminologi, nanti akan diberikan penugasan. Pertemuan hari ini adalah untuk 1 atau 2 pertemuan ke depan. Bab 1 tentang pengertian sejarah nanti akan ditampilkan di layar, bahwa secara saripati kata sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu sajarot, atau orang Arab mengartikannya sajarotun, yang dalam bahasa Indonesia diartikan pohon. Tugas nanti diberikan di rumah menjadi bahan diskusi dengan teman-teman di kelas masing-masing. Penugasan yang pertama adalah dicari di kamus atau di situs-situs pembelajaran mengapa sejarah itu diartikan pohon, tidak diartikan yang lain. Kemudian di samping istilah dari bahasa Arab sejarah diartikan pohon atau sajarotun, sejarah pula diartikan sebagai silsilah atau asal-usul. Silsilah atau asal-usul menggambarkan tentang asal-usul, misalnya silsilah manusia, kamu sekalian, yang nanti digambarkan di bagan
Silsilah misalnya ada dua manusia yang menikah gitu. Kemudian sekian bulan atau sekian tahun memiliki anak. Anak-anak mereka beranjak besar, memiliki cucu, dan dari cucu mereka memiliki cicit dan sebagainya. Jadi silsilah itu menggambarkan sistem turun-temurun yang beranak pianak, sehingga mengapa bahasa Arab mengistilahkan sejarah itu sebagai silsilah atau asal-usul. Selanjutnya nanti di bagian akhir siswa akan diberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah menurut beberapa tokoh yang nanti ditampilkan di bagan. Ada beberapa tokoh yang mengartikan sejarah sesuai dengan pola pikir dan pengertian mereka. Di antaranya adalah di masa lampau seorang sejarawan bernama Herodotus yang dikenal dengan the father of history atau bapaknya sejarah. Beliau terminologikan sejarah sesuai dengan pendapat Herodotus yang bersangkutan. Kemudian tokoh yang lain yang memberikan pengertian sejarah adalah seorang sejarawan dari Timur Tengah, Ibnu Khaldun. Beliau pun memberikan pengertian sejarah menurut pendapat beliau. Kemudian yang ketiga, pengertian sejarah dari sejarawan Eropa, Collingwood. Beliau mengartikan sejarah sesuai dengan penafsiran sendiri. Yang keempat, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Beliau dikenal sebagai Bapak Sejarah Indonesia. Almarhum adalah salah satu pengarang buku sejarah Indonesia yang banyak beredar di pasaran. Sartono Kartodirjo adalah salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam penulisan sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Ali. Sama seperti Sartono Kartodirjo, Muhammad Ali pun memiliki pengertian tentang sejarah menurut pendapat beliau. Dan yang terakhir, seperti Sartono Muhammad Ali, sejarawan terakhir di Republik kita di Indonesia yang dikenal luas adalah Profesor Dr. Muhammad Yamin. Bagi mereka yang mempelajari sejarah kemerdekaan akan sangat mengenal sekali Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pun sama seperti Sartono Muhammad Ali, beliau memiliki pengertian tentang sejarah yang mungkin berbeda dengan pengertian-pengertian yang lain. Nanti tugas kepada kalian di pertemuan berikutnya adalah memaparkan dalam laporan apa pengertian sejarah menurut tokoh seperti yang saya sebutkan tadi, yang nanti dibagan di belakang. Menurut pendapat Herodotus dituliskan apa pengertian sejarah. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, bagaimana Ibnu Khaldun memberikan pengertian sejarah menurut pendapat beliau. Yang ketiga, dicari pengertian sejarah menurut pendapat R.G. Collingwood, seorang sejarawan dari Eropa. Yang keempat, seperti yang tadi disebutkan, dicari pengertian sejarah menurut pendapat Sartono Kartodirjo, beliau seorang profesor sejarah. Kemudian yang berikutnya Muhammad Ali, tentang pengertian sejarah menurut pendapat beliau. Dan yang terakhir adalah pengertian sejarah menurut pendapat Profesor Muhammad Yamin. Demikian untuk pertemuan yang pertama, para siswa yang saya banggakan. Akan saya simpulkan penugasan yang pertama ini. Yang pertama adalah untuk pertemuan minggu depan dicari tentang etimologi sejarah atau asal-usul kata sejarah.
kenapa sejarah diartikan sajaratun atau pohon. Yang kedua, nanti pun dibuatkan laporan di samping pengertian sebagai pohon atau sajaratun, sejarah pula diartikan sebagai silsilah atau asal usul. Setelah tugas yang dua itu diselesaikan, maka kemudian membuat pelaporan bagaimana pengertian sejarah menurut tokoh Herodotus, Ibnu Khaldun, Collingwood, Sartono Kartodirjo, Muhammad Ali, dan Muhammad Yaman. Terima kasih untuk pertemuan. Tugas nanti bisa digabungkan ke wali kelas atau disampaikan ke guru pengajar itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.